Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Priantono STMkom. Di sini saya akan melakukan simulasi routing statik dengan menggunakan Cisco Backtracer. Yang pertama, pengertian routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Lalu cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan, yang kedua router dilakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing, yang ketiga admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya masuk ke Cisco Backtracer-nya. Di sini saya sudah membuat simulasi dari routing statiknya, terdiri dari 3 PC, 3 router dan 2 server. Langsung saja, yang pertama masuk ke dalam PC 1. Di PC 1 kita masuk ke IP konfigurasinya. Untuk IP di PC 1, IP address-nya kita isikan 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.129, lalu default gateway-nya 192.168.1.62, dan DNS servernya 33.33.33.1. Lalu ke PC 2. Untuk IP-nya kita isi 192.168.1.65 dan max-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.126 dengan DNS servernya 33.33.33.1. Lalu untuk PC ketiga, untuk IP-nya kita isi 192.168.1.253 dan next mark-nya 255.255.255.128. Lalu default gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS servernya 33.33.33.1. Ini untuk bagian router. Kita masuk ke Fast Ethernet 0. Di sini kita isi IP konfigurasinya dengan 192.168.1.62 yang merupakan adalah gateway dari PC 1 tadi dengan subnet max 255.255.255.192. Lalu ke Fast Ethernet 2. Kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.126 dengan subnet max 255.255.255.192, di mana IP address yang kita isi ini adalah gateway dari PC 2 tadi. Lalu kita masuk ke serial 2, di mana serial 2 ini untuk menghubungkan router 1 ke router 2 dengan IP address 12.12.12.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3, di mana menghubungkan router 1 dengan router 3 dengan IP address 13.13.13.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu di bagian router kedua, masuk ke Fast Ethernet 0, kita dengan IP address 192.168.1.24 merupakan gateway dari PC 3 tadi dengan subnet max 255.255.255.128. Lalu ke serial 2,
dimana serial 2 untuk menghubungkan router 2 dengan router 1 dengan IP address 12.12.12.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu dengan untuk serial ketiga, di mana serial ketiga ini merupakan penghubung dari router 2 ke router 3 dengan IP address 23.23.23.2 dan dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu untuk bagian router ketiga, di mana router ketiga ini merupakan penghubung ke server 1 dan server kedua dengan fast internet yang merupakan untuk penghubung ke server 1 dengan IP address dari server 1 33.33.33.3 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu fastnet ethernet 1 untuk menghubungkan router 3 dengan server kedua dengan IP address 43.43.43.3 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu ke serial, di mana serial ini untuk menghubungkan router ketiga dengan router ke-1 dengan IP address 13.13.13.13.3 dan subnet maxnya 255.255.255.0. Lalu ke serial 3, di mana serial 3 ini untuk menghubungkan router ketiga dengan router kedua dengan IP address 23.23.23.3 dengan subnet max 255.255.255.0. Di sini saya akan melakukan simulation di mana saya akan mengirimkan sebuah PDU dari masing-masing PC dan server. Yang pertama, kita edit filter, lalu kita centang ICMP-nya saja. Untuk percobaan yang pertama, kita lakukan dengan mengirimkan PDU dari PC 1 ke PC 2. Dapat kita lihat pengiriman berhasil. Lalu selanjutnya dari PC 1 ke PC 3, di mana di sini PC 1 akan mengirimkan ke router 1, lalu router 1 akan mengirimkan ke router 2 dan router 2 akan mengirim ke PC 3 dan sebaliknya akan dikembalikan ke PC 1. Lalu selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Di sini PC 1 akan mengirim ke router 1 dan router 1 akan mengirim ke router 3 dan router 3 akan mengirim ke server 1. Lalu dikembalikan ke PC 1 semula. Dapat kita lihat pengiriman berhasil. Lalu selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Sama, PC 1 akan mengirim ke router 1, lalu dikirim ke router 3, lalu akan diterima di server 2, lalu server 2 akan mengirim kembali ke PC 1. Untuk selanjutnya kita coba dari PC 3 ke PC 1. Kita jalankan. PC 3 akan mengirim ke router 2, lalu ke router 1, lalu diterima oleh PC 1 dan dikembalikan ke router 1, ke router 2 dan diterima lagi di PC 3. Lalu selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Sama, PC 3 akan mengirim ke router 2, router 2 akan mengirim ke router 1,
dan diterima di PC 2, lalu akan dikembalikan lagi ke PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Di sini PC 3 akan mengirim ke PC 2, lalu PC 2 akan mengirimkan ke router 3. Router 3 akan mengirim ke server 1, lalu diterima oleh server 1, akan dikembalikan ke router 3, router 2 dan router dan PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Sama, dari PC 3 akan dikirim ke router 2, lalu ke router 3, diterima di server 2, lalu dikembalikan lagi ke router 3, ke router 2 dan diterima kembali ke PC 3. Lalu selanjutnya kita coba dari server 1 menuju ke server 2, di mana server 1 akan mengirim ke router, lalu langsung ke server 2, lalu server 2 akan mengembalikan lagi ke server 1. Kita lihat berhasil. Lalu kita coba dari server 1 ke PC 1. Sama, di mana server 1 akan mengirim ke router 3, lalu dikirim ke router 1 kembali, lalu diterima oleh PC 1, lalu dikembalikan ke server 1 kembali. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2 akan dikirim ke router 3, lalu akan diterima oleh router 1 dan dikirim ke PC 2 dan akan langsung dikembalikan ke router 1, router 3 dan server 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC 3, di mana server 1 akan mengirim ke router 3, lalu langsung dikirim ke router 2 dan router 2 akan mengirim ke PC 3 dan PC 3 akan mengembalikan ke server kembali. Lalu selanjutnya langkah pertama kita lakukan tracing melalui PC 1. Kita masuk ke command prompt, lalu kita tulis trace dengan IP address dari PC 2 192.168.1.65. Jika trace berhasil akan keluar seperti berikut. Kita tunggu, lalu trace akan komplit. Lalu kita tracing kedua PC 1 ke PC 3 dengan perintah yang sama, lalu tapi dengan IP address dari PC ke 3 192.168.1.253. Kita tunggu, lalu trace akan berhasil, trace complete. Lalu selanjutnya PC 1 ke server 1 dengan trace, lalu IP address dari server 1 33.33.33.1. kita jalankan, lalu tracing berhasil. Lalu terakhir dari PC 1 ke PC 2 dengan trace, lalu IP address dari server kedua 43.43.43.1. kita jalankan, lalu trace complete, tracing berhasil dari PC 1. Lalu berikutnya kita lakukan tracing dari PC 3. Kita masuk ke command prompt, kita
lakukan trace, masukkan IP address dari PC 1 192.168.1.1.1. Trace complete, menandai tracing berhasil. Lalu kita lakukan ke PC 2 dengan IP address 192.168.1.65. Kita jalankan. Lalu tracing berhasil. Lalu dari PC 3 ke server 1 kita trace dengan IP address dari server 1 33.33.33.1. kita jalankan. Lalu tracing berhasil. Yang terakhir kita lakukan tracing dari PC 3 ke server 1 dengan IP address 43.43.43.1. kita jalankan. Tracing complete, menandai tracing berhasil melalui PC 3. Lalu langkah berikutnya kita tracing melalui server 1. Kita masuk ke server, kita masuk ke command prompt-nya, kita trace yang pertama ke PC 1 dengan masukkan IP address dari PC 1 192.168.1.1. jalankan. Trace complete. Lalu ke server 1 ke PC 2 dengan IP address 192.168.1.65. kita jalankan. Trace complete. Lalu selanjutnya server 1 ke PC 3 dengan IP address PC 3 192.168.1.253. jalankan. Lalu trace complete. Lalu yang terakhir dari tracing dari server 1 ke server 2 dengan kita masukkan IP address dari server 2 43.43.43.1. kita jalankan. Trace complete, menandai tracing berhasil dari server 1. Kedua simulasi sudah dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.